Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Yasin Alfi Yahya, Melata Tasya Hanifa, Rahma Kusuma Putri, Muhammad Rofi, Septa Haditriana, dan Faisal Rahmat Santosa akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah basis data 2 dengan topik database perawatan di rumah sakit. Kami telah merancang IRD-nya sebagai berikut. Kami membuat tabel dokter, perawat, pasien, ruangan, dan penyakit, di mana dokter mempunyai relasi dengan perawat, di mana setiap dokter dibantu oleh satu atau lebih perawat, dan setiap dokter dapat mengobati satu atau lebih pasien. Satu atau lebih pasien dapat menempati ruangan. Satu penyakit ditempatkan di satu. Nah, berdasarkan IRD yang tadi dibuat, buat tabelnya. Di sini ada tabel dokter, pasien, dan perawat. Dokter mempunyai primary key, ID dokter, terus atributnya ada nama dokter sama keahlian, itu tidak boleh nol. Nah, terus kita punya tabel pasien juga, dengan primary key, ID pasien, terus ID dokternya sebagai foreign key, karena relasinya itu one to many, terus ada atribut nama pasien tidak boleh nol. Terus ada tabel perawat juga, dengan ID perawat sebagai primary key, dan ID dokter sebagai foreign key. Next. Terus ada tabel penyakit, dengan ID penyakit sebagai primary key, dan ada atribut nama penyakit tidak boleh nol. Lalu ada tabel ruangan dengan ID pasien, ID penyakit, ID ruangan sebagai primary key, foreign key 1, foreign key 2, dan ada atribut nama ruangan, tanggal masuk, tanggal keluar, biaya perawatan tidak boleh nol. Baik, di sini sudah ada contoh sebuah looping yang kelompok kami buat, di mana looping ini berfungsi untuk mengeluarkan atau mengeprint seluruh nama perawat yang membantu dokter dengan ID dokter, yaitu D007. Di mana sintaksnya yaitu pertama kita membuat sebuah begin, kemudian kita buat for untuk loopingnya, dan memberikan sebuah nama variabel. Nah, karena kita ingin mengambil semua nama perawat, maka kita menggunakan select perawat.nama perawat dari tabel perawat dengan ID dokter yaitu D007, dan kemudian kita print, di mana printnya itu ditaruh di dalam sebuah loopingnya. Mari kita coba di dalam Apex Oracle. Ketika kita jalankan, maka akan menghasilkan semua nama-nama perawat yang membantu dokter dengan ID dokter yaitu D007, di mana nama perawatnya yaitu ada Feli, ada Rahma Kusuma Putri, ada Yasin Alfi Yahya, dan ada Septo Haditriana. Oke, selanjutnya di sini sudah ada contoh exception yang sudah dibuat, di mana exception ini berfungsi untuk menghandling error ketika terjadi error pada sebuah query yang telah dibuat oleh seorang programmer. Exception ini pertama kita mendeklarasikan sebuah fig counter untuk looping seluruh nama pasien. Selanjutnya juga kita buat variabel key nama untuk mengeluarkan semua nama-nama pasien yang ditangani oleh dokter dengan ID dokter D005. Exception ini akan menghandling error ketika banyak baris yang dikeluarkan oleh loopingnya tersebut. Maka ketika loopingnya terlalu banyak mengeluarkan baris, akan masuk ke dalam exception when too many rows, then maka akan mengeprint output yang Anda inginkan membutuhkan banyak baris. Dan apabila tidak ada data dengan pasien yang ditangani oleh dokter dengan ID D005, maka akan mengeprint data tidak ditemukan. Mari kita buktikan untuk apakah query ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kita run. Maka akan mengeluarkan output, yaitu output yang Anda inginkan membutuhkan banyak baris. Mengapa? Karena
ID nama pasien yang ditangani oleh ID dokter dengan ID D005 ada lebih dari satu pasien. Seperti itu. Selanjutnya adalah contoh if else, di mana kita ingin menulis nama pasien, dan ketika nama pasien itu di print, maka akan mengeluarkan output di mana pasien itu dirawat, apakah di ruang kelas ekonomi, VIP, VVIP, atau premium. Mari kita langsung buktikan saja. Kita coba jalankan query if else yang sudah kita buat. Ketika dijalankan, maka akan muncul sebuah JDialog baru yang dapat kita gunakan untuk menuliskan sebuah nama pasien. Di sini kita menuliskan nama pasiennya yaitu Kurniawan Setio. Ketika submit, maka akan muncul Kurniawan Setio dirawat di ruangan kelas ekonomi. Mengapa? Karena kelas ekonomi tersebut berada dalam jangkauan harganya sebanyak 1 juta dan maksimalnya yaitu dengan harga 5 juta. Selanjutnya, kami telah membuat explicit cursor, di mana kursor ini itu berfungsi untuk mengambil data pasien yang ditangani oleh ID dokter D007. Karena kita menggunakan kursor, kita harus mendeklarasikan kursor tersebut sebelum menggunakannya. Kita coba di Apex. Langsung aja kita buktikan. Setelah di-run, keluar hasilnya daftar nama pasien yang dirawat oleh ID dokter D007. Ada Alexandro Rix, Jovian Kurnia, Septo Hadi, Agnes Anansya, Faisal Rahmat, Almanur Fadilah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program prosedur yang sudah kelompok kami buat. Program prosedur di sini berguna untuk memasukkan data dokter ke tabel. Nah, di sini ada exception juga apabila data sudah digunakan, maka akan keluar output data yang dimasukkan sudah ada. Sekarang kita coba di Oracle Apex, kita run. Maka akan muncul prosedur create. Berarti prosedur sudah bisa digunakan. Sekarang prosedur sudah dibuat, berhasil, maka kita coba memasukkan prosedur tersebut. Kita run. Udah. Statement protected. Sekarang kita lihat di tabelnya apakah masuk datanya. Di refresh. Nah, sekarang di tabelnya sudah masuk nama dokternya Rufin Muhammad yang tadi. Sekarang kita coba kita run lagi dengan data yang sama. Apakah masuk ke exception-nya? Kita run lagi. Nah, akan muncul data yang dimasukkan sudah ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur yang saya buat. Prosedur ini bernama update nomor HP perawat yang berfungsi untuk mengubah atau memperbarui nomor HP dari perawat yang parameternya ada ID dan nomor telepon. Kita akan merun prosedur yang kita buat. Kita akan coba merunnya. Maka akan tertulis prosedur created yang berarti prosedur telah dibuat. Sekarang kita akan merun atau memanggil prosedur update nomor HP perawat. Nah, statement proses yang artinya nomor HP dari perawat dengan ID N200 telah diubah. Sekarang ID perawat dengan ID N200
telah diubah nomor HP-nya menjadi 82134567818. Lalu ini adalah salah satu function yang kelompok kami buat. Di sini kami membuat function untuk menghitung total pasien. Di sini kita pertama membuat functionnya dulu dengan nama total pasien, terus membuat return dengan data type number, lalu membuat total number sama dengan 0, lalu nanti kita declare jumlah pasien number 10, terus kita jalanin, ntar outputnya kita panggil functionnya, terus ntar keluar total pasien sama dengan 10. Kita buktikan di Oracle Apex. Lalu kita coba run. Lalu akan menghasilkan function create. Lalu kita coba block declare sampai end. Lalu kita run. Maka hasilnya total pasien sama dengan 25. Kami juga telah membuat function dengan nama lama perawatan, di mana function ini akan mereturn berapa jumlah hari pasien dirawat di rumah sakit. Kita langsung saja coba di Apex. Create function dulu. Function create, terus kita coba apakah function ini berjalan atau tidak. Function ini akan return lama perawatan dari semua pasien yang ada di rumah sakit. Ini adalah contoh package yang kelompok kami buat yang bervariabel p_package. Ini adalah package specification. Next. Ini adalah package body package. Next. Dan ini adalah untuk pemanggilan package. Pertama kita jalankan package specification-nya yang ini. Kalau berhasil package created. Dan yang kedua kita jalankan package body-nya. Dan package body created. Selanjutnya yang terakhir itu package untuk pemanggilan yang berfungsi untuk menambahkan data. Kita lihat dulu. Nah, untuk list pertama yang perawat itu udah ditambahkan data, yaitu ada tambahan data Davina, dan untuk itu package itu untuk kita hapus lagi yang ditambahin data, dan yang list kedua sudah dihapus lagi. Jadi tidak ada datanya. Baiklah, di sini kita sudah membuat sebuah contoh trigger yang telah kelompok kami buat, di mana trigger ini kita beri nama dengan T biaya update. Trigger ini berperilaku yaitu akan mencetak data berhasil diupdate setelah seorang programmer melakukan update sebuah query. Untuk membuktikannya, di sini kelompok kami mencoba membuat sebuah prosedur dengan nama prosedurnya yaitu update biaya dan memiliki dua parameter. Perilaku dari prosedur update biaya ini adalah kami ingin melakukan sebuah update biaya perawatan yang ada dalam suatu ruangan. Setelah itu, kami membuktikannya kembali dengan memanggil prosedur tersebut dengan dua parameternya. Mari kita coba langsung buktikan saja di Apex Oracle. Yang pertama kita lakukan setelah membuka Apex Oracle adalah kita jalankan terlebih dahulu trigger yang sudah dibuat. Ketika kita klik run, maka akan muncul trigger create, yang artinya adalah trigger berhasil dibuat. Selanjutnya, kita jalankan prosedur yang kita buat untuk membuktikan apakah trigger tersebut sudah berjalan atau belum. Ketika kita klik run,
maka akan muncul prosedur create, yang artinya prosedur sudah berhasil kita buat. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu kita buktikan dengan pemanggilan prosedurnya. Ketika kita klik run, maka akan muncul data berhasil diupdate, yang menandakan adalah bahwasannya trigger dan prosedur yang kita buat sudah bisa berjalan dengan sesuai. Untuk membuktikannya, mari kita sama-sama lihat di database-nya. Baiklah, mari kita coba dengan membuka objek browser. Ketika kita membuka sebuah tabel pada ruangan, maka ID pasien dengan ID P10001 yang awalnya biaya perawatannya berjumlah Rp2 juta menjadi Rp1.500.000. Ini menandakan bahwasanya trigger dan prosedur yang kita buat tadi sudah berjalan dengan sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.